Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Nursila, NIM D10111161078. Selamat datang pada video sidang akhir saya. Pertama, saya ingin mengucapkan yang terhormat kepada Bapak Dr. Insinyur Slamet Widodo MT dan Ibu Sumiyatinah STMT selaku dosen pembimbing, serta Ibu Dr. Elsa Tribukti STMT dan Bapak Heri Azwansyah STMT selaku dosen penguji yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi sidang akhir saya. Sidang akhir saya ini berjudul Evaluasi Persimpangan Jalan Putri Chandramidi, Jalan Sultan Abdurrahman, Jalan Gusti Johan Idrus, Kota Pontianak menggunakan software Vissim. Akan ada 5 pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi penelitian, yang ketiga ada pengumpulan data, yang keempat ada analisis data dan penanganan, dan yang kelima ada penutup. Latar belakang. Angka pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan makin banyaknya jumlah pergerakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Hal tersebut berdampak pada semakin padatnya pengguna jalan yang berujung pada tundaan atau antrian kendaraan. Selanjutnya ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja persimpangan jalan tersebut. Yang kedua, ada bagaimana alternatif solusi untuk menangani permasalahan pada persimpangan tersebut. Dan yang ketiga, ada bagaimana visualisasi lalu lintas persimpangan menggunakan software Vissim untuk keadaan existing dan setelah dilakukan manajemen lalu lintas pada persimpangan tersebut. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mengkaji kinerja persimpangan jalan tersebut, memberikan alternatif solusi untuk menangani permasalahan pada persimpangan tersebut, serta memvisualisasikan lalu lintas persimpangan menggunakan software Vissim. Selanjutnya ada batasan masalah. Terdapat 5 batasan masalah. Yang pertama difokuskan pada persimpangan Jalan Putri Chandramidi, Jalan Sultan Abdurrahman, Jalan Gusti Johan Idrus, Kota Pontianak. Lalu kendaraan yang diamati adalah kendaraan berat, kendaraan ringan, dan kendaraan bermotor. Dilakukan pada jam 6 sampai jam 18.00 di hari kerja dan di hari libur. Analisa tingkat pelayanan persimpangan yang dilakukan pada penelitian ini berdasarkan software Vissim, serta tidak memperhitungkan masalah biaya. Selanjutnya, ada diagram alir penelitian, dimulai dari studi literatur, lalu survei pendahuluan, lalu melakukan pengumpulan data. Data primer mencakup volume lalu lintas, geometri simpang, kecepatan kendaraan, dan waktu siklus lampu lalu lintas. Sedangkan data sekunder mencakup skripsi sebelumnya, yaitu skripsi pada tahun 2016, dan data jumlah penduduk. Setelah pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengelolaan dan analisis data existing, lalu disimulasikan menggunakan PTV Vissim. Jika ditemukan hasil derajat kejenuhan atau DS lebih dari sama dengan 0,75, maka harus dilakukan alternatif solusi. Jika dari alternatif solusi tersebut menunjukkan peningkatan kinerja simpang, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran. Namun jika tidak terdapat peningkatan kinerja simpang, maka harus dicari alternatif solusi lainnya. Data primer. Pada data geometri ini didapat bahwa tipe lingkungan jalan yaitu komersil dan hambatan samping pada jalan Gusti Johan Idrus dan Sultan Abdurrahman I itu rendah, sedangkan pada jalan Sultan Abdurrahman II dan Jalan Putri Chandramidi cenderung tinggi. Lalu pada setiap lengan jalannya terdapat median. Selanjutnya, ada data waktu sinyal lalu lintas dan kecepatan kendaraan. Pada data waktu sinyal lalu lintas didapat waktu siklusnya sebesar 119 detik. Data kecepatan kendaraan diambil pada setiap lengan jalan dengan mengambil 10 sampel dan dirata-ratakan untuk dapat disimulasikan pada software Vissim. Perhitungan arus lalu lintas mengacu pada EMP yang dapat dilihat pada tabel dengan rumus Q sama dengan QMC dikali EMP-MC ditambah QLV ditambah QHV dikali EMP-HV. Saya mengambil contoh pada ruas Jalan Sultan Abdurrahman I, arah kendaraan lurus dengan mengalihkan jumlah kendaraan dengan masing-masing EMP-nya, maka didapat QST sama dengan
473 SMP per jam. Untuk menghitung arus lalu lintas pada setiap jalan, maka ditambahkan arus lalu lintas pada setiap arah pergerakan kendaraan, maka besarnya arus lalu lintas pada Jalan Sultan Abdurrahman I dengan arah pergerakan lurus dan belok kiri menambahkan arus lurus ditambah arus belok kiri, maka didapat hasilnya 601 SMP per jam. Selanjutnya ada rekapitulasi data survei lalu lintas. Dilakukan selama 3 hari. Yang pertama hari Rabu, pada hari kerja, didapat volume tertinggi pada Jalan Sultan Abdurrahman II pada jam 7 sampai jam 8 pagi sebesar 2062,7. Pada hari weekend diambil 2 hari, yaitu hari Sabtu, didapat volume terbesarnya pada Jalan Sultan Abdurrahman II pada jam 12 sampai jam 1 siang. Selanjutnya ada hari Minggu, didapat volume terbesarnya Jalan Sultan Abdurrahman II pada pukul 4 sampai 5 sore. Maka volume jam puncaknya didapat pada hari Rabu pukul 7 sampai 8 pagi sebesar 2062,7 SMP per jam. Dan pola arus lalu lintas pada jam sibuk dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder ini merupakan data skripsi pada tahun 2016, di mana ada data geometrik simpang, data persinyalan existing, siklus pada 2016 itu 75 detik, dan data arus lalu lintas. Selanjutnya ada data penduduk, didapat rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,574%, maka dapat diketahui jumlah penduduk kota Pontianak tahun 2020 sebesar 0,657 juta jiwa. Selanjutnya ada analisa data, kondisi existing menggunakan MKJI 1997, dibagi 2 analisa, ada simpang bersinyal dan simpang tak bersinyal. Pada simpang bersinyal, saya mengambil contoh pada Jalan Sultan Abdurrahman II dengan tipe jalan 4 lajur 2 arah dengan median, lebar jalan 14,8 meter dengan median 0,5 meter, dan tata guna lahannya komersil, data jumlah penduduk 0,657 juta jiwa, lalu rasio kendaraan tak bermotornya 0,005. Pertama, menghitung arus jenuh dasar atau SO dengan rumus 600 dikali W efektif. Pada Jalan Sultan Abdurrahman II ini W efektifnya sebesar 7,5 meter, maka didapat SO sama dengan 4.500 SMP per jam, atau dapat juga dicari menggunakan grafik seperti pada gambar. Selanjutnya, faktor penyesuaian. Ada 6 faktor penyesuaian. Yang pertama, faktor penyesuaian ukuran kota atau FCS. FSF adalah faktor penyesuaian hambatan samping yang dilihat dari tipe lingkungan dan rasio kendaraan tak bermotor. Lalu FG, faktor kelandaian. FP, faktor parkir. FRT adalah faktor berbelok kanan, dan FLT ada faktor berbelok kiri. Arus jenuh. Arus jenuh ini adalah hasil perkalian dari SO yang sudah kita dapat dikali dengan faktor penyesuaian, maka didapatlah pada Jalan Sultan Abdurrahman II ini arus jenuhnya sebesar 4.148,845 SMP per jam. Kapasitas dapat dicari dengan arus jenuh dikali waktu hijau dibagi dengan waktu siklus. Kapasitasnya sebesar 1429,4 SMP per jam. Selanjutnya DS dapat dicari dengan arus lalu lintas dibagi kapasitas. Arus lalu lintas pada Jalan Sultan Abdurrahman II sebesar 1977,7 dibagi kapasitasnya sebesar 1429,4, maka didapat derajat kejenuhannya sebesar 1,384, atau dapat dikatakan level of service atau tingkat pelayanannya adalah F. Selanjutnya ada simpang tak bersinyal. Pada Jalan Putri Chandramidi, Jalan Sultan Abdurrahman II ini merupakan simpang tak bersinyal 3 lengan dengan jalan utama yaitu Jalan Sultan Abdurrahman II disimbolkan dengan B dan D, sedangkan Jalan Putri Chandramidi merupakan jalan minor dan disimbolkan dengan C. Pada simpang tak bersinyal 3 lengan ini didapat arusnya sebesar 1669 SMP per jam dengan jumlah lengan simpang 3, lalu lebar pendekat rata-rata didapat sebesar 3,75 meter, dan lajur masing-masing pada jalan minor dan jalan utamanya 2, maka tipe simpang didapat 322, dan dapat dilihat pada tabel bahwa simpang dengan tipe 322 kapasitas dasarnya sebesar 2700 SMP per jam,
maka kapasitasnya dapat dicari dengan mengalihkan kapasitas dasar dikali faktor penyesuaian, didapat sebesar 3.337 SMP per jam, dan derajat kejenuhannya didapat dengan membagi arus lalu lintas dibagi kapasitas, yaitu 1669 dibagi kapasitasnya sebesar 3.337, maka didapat derajat kejenuhannya sebesar 0,5. Dengan kata lain, tingkat pelayanannya adalah C. Selanjutnya ada perbandingan pada tahun 2020 dan 2016, maka didapat rata-rata tingkat pelayanan masing-masing adalah D. Dapat dilihat pada grafik perbandingan derajat kejenuhan pada tahun 2016 dan tahun 2020. Didapat derajat kejenuhan membaik pada tahun 2020, namun pada salah satu ruas jalan, yaitu Jalan Sultan Abdurrahman II, terdapat penurunan derajat kejenuhan. Analisa menggunakan software VSIM. Untuk kondisi existing 2016, dari hasil simulasi didapat bahwa pada simpang bersinyal tundaan sebesar 48,32 detik dengan loss D, dan simpang tak bersinyal sebesar 14,77 detik dengan loss B. Sedangkan pada tahun 2020, simpang bersinyal didapat 37,14 detik dengan loss D, dan simpang tak bersinyal didapat dengan 23,77 detik dengan loss C. Berikut adalah perbandingan tundaan VSIM pada tahun 2016 dan tahun 2020. Dari analisa baik menggunakan MKJ maupun VSIM, dapat disimpulkan bahwa kinerja simpang saat ini belum optimal, maka dilakukan alternatif solusi. Terdapat beberapa alternatif solusi. Yang pertama, melakukan pengaturan ulang waktu sinyal dengan waktu siklus diubah menjadi 100 detik. Didapat bahwa tundaan kendaraan sebesar 36,32 detik dengan loss D, dan simpang tak bersinyal didapat tundaannya sebesar 26,06 detik dengan loss D. Alternatif solusi 2 yaitu melakukan pelebaran jalan dengan pelebaran yang dilakukan pada Jalan Sultan Abdurrahman I sebesar 0,5 meter, dan pada Jalan Gusti Johan Idrusnya sebesar 0,4 meter, sedangkan pada Jalan Sultan Abdurrahman II-nya sebesar 1,5 meter. Maka didapat tundaan pada simpang bersinyalnya sebesar 37,98 dengan loss D, dan simpang tak bersinyalnya sebesar 16,54 dengan loss C. Selanjutnya ada alternatif solusi 3, yaitu dengan penggabungan antara pengaturan ulang waktu sinyal dan pelebaran jalan, serta pergerakan Jalan Putri Chandramidi dari arah terlawan dihilangkan. Selain itu, kendaraan berat juga dilarang melewati Jalan Sultan Abdurrahman II pada pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Maka didapat bahwa tundaan kendaraan pada simpang bersinyal sebesar 17,24 detik dengan loss B, dan pada simpang tak bersinyal sebesar 12,60 detik dengan loss B. Alternatif 4 yaitu pembuatan U-turn dan penggabungan perubahan siklus dan pelebaran jalan. Didapat pada simpang bersinyal tundaannya sebesar 22,07 detik dengan loss C, dan pada simpang tak bersinyal didapat tundaannya sebesar 22,09 detik dengan loss C. Sedangkan untuk alternatif solusi 5, yaitu kombinasi dari alternatif 4 dan pembuatan LTOR pada setiap lengan jalan, dan kendaraan berat dilarang lewat pada pukul 7-8 pada Jalan Sultan Abdurrahman II, maka didapat pada simpang bersinyal tundaannya sebesar 16,92 detik dengan loss B, dan pada simpang tak bersinyal didapat tundaannya sebesar 13,72 detik dengan loss B. Dapat dibandingkan pada alternatif 1 dengan yang lainnya, didapat hasil bahwa alternatif 5 ini dilihat dari tundaan kendaraannya memiliki waktu yang lebih sedikit dan loss-nya lebih baik daripada alternatif yang lain. Maka alternatif solusi 5 inilah yang dijadikan saran untuk pengevaluasian simpang agar memperoleh loss atau tingkat pelayanan yang lebih baik. Baiklah, dapat kita simpulkan. Yang pertama, fokus penelitian ini pada simpang Jalan Putri Chandramidi, Jalan Sultan Abdurrahman, Jalan Gusti Johan Idrus. Pada hasil survei didapat bahwa jam puncak terdapat pada hari Rabu pukul 7-8 pagi. Dan analisa MKJI dan VSIM-nya
menghasilkan kondisi existing derajat kejenuhannya lebih dari 0,75 dengan tingkat pelayanan atau loss-nya D. Perbandingan pada tahun 2016 dan 2020, hasil tingkat pelayanannya sama-sama D. Namun pada salah satu ruas jalan, yaitu Jalan Sultan Abdul Rahman II, mengalami tingkat pelayanan yang memburuk dari tahun 2016 dan 2020, yaitu dari E menjadi F, bahwa kondisi tersebut membuktikan penempatan median di depan simpang Jalan Putri Chandramidi dan Jalan Sultan Abdul Rahman merupakan solusi yang dapat mengurangi konflik lalu lintas di depan simpang tersebut, tapi menjadi konflik baru pada ruas jalan yang dipengaruhi pertambahan arus lalu lintas. Setelah itu, terdapat beberapa alternatif solusi. Dengan alternatif solusi terbaik menggunakan VISIM, yaitu pada alternatif solusi 5, melakukan perubahan waktu siklus pelebaran jalan dan membuat U-turn, serta membuat lajur LTLR dan kendaraan berat dilarang lewat pada pukul 7-8 pada Jalan Sultan Abdul Rahman II dengan menghasilkan level of service pada kedua simpang B. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan VISIM, dapat memvisualisasikan kondisi di lapangan, lalu dapat menghitung antrian kendaraan, tundaan kendaraan, dan level of service, membutuhkan data kecepatan kendaraan, hasil akhir tidak dalam bentuk derajat kejenuhan. Saran: pada penelitian ini ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu skripsi ini agar bisa dilanjutkan dengan metode yang berbeda. Skripsi ini agar bisa dilanjutkan dengan metode proyeksi untuk beberapa tahun ke depan, dan penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji biaya yang diperlukan pada alternatif yang diberikan. Ini adalah daftar pustaka yang saya pakai pada penelitian ini. Ada beberapa buku dan beberapa skripsi sebelumnya. Baiklah, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.